Oke. Halo semuanya. Suaraku udah kedengaran belum? Boleh dong kasih reaksinya. Oke. Ini layar aku nampak kan? Oke. Oke, mungkin eh langsung aja ya kita mulai ya. Sebelumnya, selamat datang semuanya. Jadi di pekan ini kita bakal belajar tentang feature engineering and data preprocessing. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Sebelumnya kenalin nama gue Muhammad Karaf Arfa Barus. Boleh dipanggil Dava aja. Nah, di sini aku jadi mentor kalian ya di divisi machine learning gitu. Nah, terus kalau kalian mau connect gitu atau mau nanya-nanya sama aku itu kalian bisa chat aku di LinkedIn atau bisa chat personal di DM Instagram gitu. Nah, ini kalau GitHub ini sebenarnya buat kalau kalian mau lihat project-project aja gitu. Nah, mungkin kenalan lebih dalam lagi. Jadi, eh well, main experience aku sebenarnya ada lagi sih. Cuman yang core-nya itu ini. Aku experience jadi riset assistant di lab MDC. Fokus aku di large language model gitu. Jadi large language model itu eh, seperti model-model besar gitu, skala yang besar. Contohnya kayak yang sering kalian pakai setiap hari gitu. Contohnya kayak ChatGPT, GPT. Nah, itu large language model. Atau yang sekarang lagi trending itu seperti DeepSeek gitu. Nah, itu juga termasuk large language model. Nah, selain di area large language model, aku juga risetnya itu di bagian yang related sama machine learning gitu. Contohnya seperti stable diffusion dan seterusnya gitu. Nah, selain di lab juga aku eh, anak himpunan juga gitu. Jadi ya seperti itu di divisi PSDM gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke materi langsung, ini boleh kalian bisa scan QR code atau enggak langsung ketik kode linknya. Mungkin aku tunggu 15 detik ya. Oke, karena udah 15 detik, mungkin kita langsung aja ya. Nah, jadi topik hari ini kalian harus prepare ya. Nah, soalnya di materi ini kita bakal belajar logika statistik gitu. Nah, sama nanti kita di akhir juga bakal ada hands on juga gitu. Nah, jadi kita dibagiin dua gitu, dua section. Itu ada data preprocessing, terus sama ada feature engineering. Nah, terus di sini kita bakal ngebahas tentang definisinya. Definisi apa sih itu data preprocessing sama feature engineering. Terus metode-metodenya gitu. Nah, sebenarnya ini aku perlu ngasih kalian reminder ya. Atau apa ya, peringatan gitu. Bukan peringatan sih, kayak catatan aja. Sebenarnya metode data processing sama feature engineering itu ada banyak lagi gitu. Ada banyak banget gitu. Banyak banget cara gitu. Nah, cuman ya yang wajib banget atau krusial menurut aku gitu. Itu yang aku cantumin di materi ini gitu. Nah, mungkin langsung aja kita lanjut ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang definisinya dulu. Nah, sebelum aku ngejelasin definisinya, jadi aku perlu ngejelasin workflow di machine learning atau enggak kalau kalian jadi data scientist gitu. Nah, itu workflow-nya itu sama seperti ini. Nah, jadi kalian tuh bakal ngambil suatu dataset gitu. Nah, katakan kalian mau ngambil dataset untuk ngeprediksi kalau pasien ini terkena diabetes atau tidak gitu. Nah, itu dataset udah kalian ambil. Nah, itu kalian ngelakuin namanya data preparation, fase data preparation. Nah, di fase ini kalian tuh ngelakuin exploratory data analysis. Nah, exploratory data analysis itu sebenarnya visualisasi data. Itu yang kalian pelajari minggu lalu gitu. Nah, setelah itu kita itu bakal ngelakuin data preprocessing, feature engineering atau enggak feature selection gitu. Nah, cuman yang paling inti itu adalah data preprocessing sama feature engineering gitu. Nah, kenapa? Karena kalau data preprocessing itu artinya kan ngebersihin data ya gitu ya. Nah, kalau misalnya data kita itu jelek, terus nanti pas kita bikin model prediksi itu juga bakal jelek gitu. Nah, makanya kita butuh itu namanya data preprocessing gitu. Nah, setelah data kita itu udah bagus, kita baru bisa ngecek nih
ke modeling. Nah, modeling ini baru kalian ngebikin model prediktor atau model prediksi berbasis algoritma machine learning gitu. Contohnya seperti regresi linear atau enggak ensemble dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kalian bakal ngelakuin evaluasi atau enggak hyperparameter tuning. Nah, di evaluasi ini kalian bakal ngecek model kalian ini bagus atau enggak sih gitu. Nah, misalnya katakan tadi kita mau ngeprediksi pasien ini kena diabetes kan. Nah, katakan kita evaluasi itu dari sisi akurasi gitu. Nah, kalau misalnya akurasi model kita itu 50%, itu kan jelek banget ya. Kan seharusnya minimal 80% deh, atau enggak 90% gitu. Nah, kalau misalnya jelek, kita bakal ngulang lagi. Itu namanya ke data preparation gitu. Terutama di bagian data preparation sama feature engineering gitu. Sampai terus diulang sampai model itu hasilnya itu bagus. Misal katakan udah nyampe 97%. Dia berarti 97% memprediksi bahwa benar kalau ini penyakit rata-rata dia itu bisa ngeprediksi kalau pasien itu kena penyakit kanker atau kok kanker diabetes atau tidak gitu. Nah, kalau menurut kalian misalnya itu udah cukup tuh 97%, baru kalian bisa deploy nih tah kemana gitu, misalnya ke website gitu. Nah, baru kalian bisa ngelakuin monitoring gitu. Nah, mungkin aku jelasin lagi ya. Jadi data pre-processing itu teknik untuk ngubah data raw atau enggak data mentah itu ke dalam format yang efisien gitu atau yang berguna gitu atau yang buat data tersebut itu lebih mudah dipahami sama algoritma machine learning nanti. Kenapa gitu? Well, gini, contohnya itu seperti inilah. Katakan kita dikasih data itu eh, formatnya itu sulit banget gitu. Nah, itu cenderung model machine learning itu susah menangkap atau mencari patternnya gitu. Karena kan machine learning itu kan intinya kan dia mencari pola dari data tersebut kan. Nah, contoh nyata itu aja seperti ini. Misalnya kalian nih habis dari rumah sakit kan. Terus dokter kalian ini tah nulis apalah resepsi obat gitu. Nah, kalau misalnya tulisan dokter itu jelek banget kan, kayak tulisan tah apa gitu, kayak coret-coretan gitu. Kalian kan susah mahamin kan, ini dia nulis apa sih gitu. Nah, itu juga sama juga halnya kerja seperti machine learning gitu. Nah, machine learning itu seperti kita juga. Nah, bedanya kalau kita kan tadi kan nilainya dari tulisan ya. Nah, ini dia nilainya dari data gitu. Nah, jadi tujuannya itu kita membuat data kita itu sebersih-bersih mungkin gitu. Nah, jadi kenapa sih butuh data pre-processing? Nah, jawabannya itu simple. Jadi, kalau misal kualitas data kita itu nggak ada, berarti hasil prediksi kita itu juga nggak ada gitu. Nah, berarti ekivalen sama kalau data kita itu kotor, berarti model kita udah pasti jelek gitu. Dan kalian tuh harus tahu ya sebenarnya data praktisioner, termasuk seperti data scientist, data eh, machine learning engineer, dan seterusnya. Itu mereka itu cenderung ngehabisin waktu mereka itu dari surveinya. Itu rata-rata itu 60 atau enggak 80% itu cuman ngebersihin data doang. Nah, sisanya itu ngapain? Sisanya itu cuman bikin machine learning sama evaluasi model doang gitu. Nah, itu gampang banget kan? Nah, susahnya itu sebenarnya. Karena aku udah experience juga ya di bidang ini, udah lama juga. Itu di data cleaning gitu, data preprocessing. Nah, jadi kalian itu sebenarnya harus, eh, saran aku nanti kalau misalnya kesusahan itu kalian harus banyak praktis gitu. Nah, mungkin aku langsung aja masuk ke apa? Ke materi pertama ya, bagiannya langsung ke teori kita. Nah, kita bakal ngebahas tentang handling missing and duplicated data. Nah, mungkin kalian kalau mau nyatet boleh dicatat aja ya. Soalnya ini materinya bakal banyak gitu. Nah, missing data. Nah, jadi atau data yang hilang itu terjadi karena nggak ada data tersebut itu disimpan untuk suatu observasi dalam suatu variabel gitu. Nah, artinya itu maksudnya si pembuat data itu emang nggak nyimpan data kita itu di dikatakan di spreadsheet lah gitu katakannya. Dia memang nggak ditaruhnya data kita gitu. Makanya dia hasilnya itu hilang atau missing gitu. Nah, jadi data yang hilang atau nggak missing value itu, missing data itu sebenarnya berdampak signifikan banget terhadap terutama algoritma-algoritma machine learning gitu ya. Karena algoritma-algoritma machine learning itu nggak semua algoritma machine learning itu nge-accept bahwa data tersebut itu bisa missing atau tidak gitu. Ada algoritma itu yang
wajib semua data kita itu wajib terisi gitu. Jadi nggak boleh ada missing. Nah, di sini aku ada bikin tiga ya, tiga core value untuk missing value atau missing data. Itu loss. Loss itu dia itu karena data tersebut tuh hilang atau lupa atau emang nggak disimpan benar sama yang pembuat datanya gitu. Nah, contoh itu seperti ya inilah sebuah variabel nih kan dibuat dari pembagian dua variabel. Terus penyebutnya itu nol kan. Nol kan nggak ada ya penyebutnya. Berarti kan hilang ya. Kan eh, apa ya? Not defined gitu. Nah, terus di sini ada not found or not identified. Nah, misalnya seperti ini nih. Kalau kita mau cocokin data dengan kode pos atau enggak tanggal lahir. Nah, tapi kode pos atau tanggal lahir itu salah atau enggak ada ya kan dari pas kita dapat datanya gitu. Nah, makanya kalau kita input datanya yang salah tersebut kan jadi data anomali ya kan. Nah, makanya sebaiknya kita inputnya itu nilai NA gitu. Nah, cara ngehandle itu gimana? Cara ngehandle itu ada banyak cara sebenarnya. Nah, cuman di sini kita pakai cara yang biasa orang dipakai aja gitu, yaitu standar imputasi, terus nanti ada arbitrary value, terus nanti ada complete case analysis. Nah, untuk standar imputasi itu terbagi dua ya. Nah, itu ada statistik sama arbitrary. Nah, jadi di statistik ini dia itu terbagi dua lagi. Ada variabel numerik sama variabel kategorik. Nah, variabel numerik itu apa sih? Nah, variabel numerik itu misalnya ya variabel yang berisi angka gitu. Contohnya kayak umur, terus berat badan, tinggi badan, terus apa lagi ya? Level kolesterol dan seterusnya. Nah, kalau kategorikal itu dia yang cenderung bersifat discrete atau kelompok gitu. Contohnya misalnya apakah aku pernah merokok? Nah, itu kan nanti isinya itu yes or no. Nah, itu kan discrete ya atau kategorik gitu, yes sama no. Nah, itu termasuk kategorikal. Nah, contohnya lagi misalnya pekerjaannya itu apa gitu. Nanti ada CEO, ada pekerja biasa, terus ada manajer. Nah, itu kan kelompok ya. Dia termasuk kategorikal. Nah, kalau misalnya kita ada terdapat missing value di numerik atau kategorikal dengan cara statistik itu kita kalau numerical variable itu ada dua cara itu direkomendasiin banget. Kalau misalnya distribusi kita itu normal atau biasanya distribusi itu nggak miring gitu, itu kita ngisinya pakai mean. Berarti rata-rata dari suatu variabel tersebut itu diisi nilai nilai missingnya. Nah, kalau misalnya distribusi kita miring atau skewed, itu kita diisi sama median. Nah, kalau kategorikal itu gimana? Nah, kalau kategorikal kan nggak bisa ya, kan data kelompok ya. Misalnya yes sama no gitu. Yes sama no kan nggak ada ya, min sama mediannya. Nah, maka kita ngambil modusnya. Nah, jadi katakan yang paling banyak itu dari data kita itu yes-nya misalnya. Berarti modusnya yes dong gitu. Nah, ya udah berarti data imputasi itu nanti kita isinya pakai si tersebut yaitu yes gitu. Nah, ini mungkin aku kasih tahu lagi ya. Jadi tadi kan aku bilang kan normal distribusi sama skewed distribusi ya. Nah, jadi kalau normal distribusi itu kalau kalian lihat pakai histogram plot atau enggak hash plot itu kalau kalian lihat pattern datanya atau sebaran data itu seperti bell curve yang di tengah ini ya. Itu berarti dia namanya itu distribusi normal gitu. Nah, kalau misalnya dia itu tidak bell curve gitu, cuma ada cenderung miring seperti ini, miring ke kiri atau enggak miring ke kanan. Nah, itu namanya skewed atau distribusi miring gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian terdapat missing data nih, missing value di suatu variabel, katakan variabel umur lah gitu. Nah, misalnya di umur nih, oh ternyata kalian lihat nih pakai histogram. Oh, ternyata distribusi itu seperti bell curve gitu kan. Walaupun nggak perfect ya. Nah, itu kalian langsung aja isinya pakai mean gitu. Nah, lalu kalau di sini kan ada misalnya terdapat satu variabel lagi nih, ada yang missing value nih. Nah, dan ternyata distribusi itu skewed, mau negatif atau enggak positif gitu. Nah, ini otomatis aja kalian ngisinya pakai median. Kenapa pakai median? Karena sebenarnya di skewed distribusi itu dia median itu lebih merepresentasikan nilai pasarannya gitu. Nah, seperti itu. Sama juga kalau untuk mean, tapi berguna untuk distribusi normal saja gitu. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jadi kita punya kolom price. Nah, ini kan kalau misalnya aku rata-ratain ya. Nah, ini aku rata-ratain ini hasilnya dapatnya 86. Dan ini kan ada missing value ya.
satu sama 2. Nah, jadi kalau kita lakukan imputasi, itu dia bakal terubah jadi nilainya yang nilai min tadi gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada arbiter atau nilai arbiter. Nah, jadi nilai arbiter itu sebenarnya nilai nilai kejadian gitu, kalau aku bilangnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Jadi kalau arbiter itu dibagi dua juga, ada numerik sama kategorik. Nah, kalau untuk numerik itu dia ngisinya pakai arbitrary number. Kalau kategorik itu dia pakai arbitrary string gitu. Nah, contoh itu seperti ini. Misal, kita dapat kolom yang sama nih. Nah, cuma tadi kan kita ngisinya pakai min ya. Nah, di sini ada dua rows atau dua baris yang missing value. Nah, di sini aku pengen ngisi pakai nilai arbiter. Nah, nilai arbiter itu apa? Nilai arbiter itu nilai yang sangat beda dengan nilai yang lainnya gitu. Nah, kalau pakai, aku saranin kalau kalian pakai kolom numerik, itu kalian ngisi nilai arbiter itu pakai nilai yang jauh banget dengan jangkauan rata-ratanya di sini. Nah, misalnya, ini kan kalau kalian ya dari lihat secara langsung aja, ini ada 100, 90, 50, dan seterusnya 200 gitu. Katakanlah ini rata-ratanya ini sekitar berapa lah? Sebarannya ini sampai kurang lebih rata-rata 80-an lah atau berapa gitu kan. Nah, itu kan masih dalam satu apa ya? Satu rentang ya gitu kan. Nah, untuk nilai arbiter itu kita itu ngambil kalau data numerik itu kita ngisinya pakai nilai yang sangat jauh banget dengan rentangnya. Contohnya seperti ini, 999. Nah, baru itu kita ngasih 999 ke data missingnya gitu. Buat apa? Nah, katakan kalau misalnya ada banyak data yang missing ya gitu kan. Nah, nanti kalau si machine learning ini dia bakal tahu kenapa sih ini ada 999 gitu kan. Dan ternyata dia itu bakal nemu suatu pattern gitu. Karena machine learning kan basicnya kan dia itu menemukan pattern dari suatu data gitu. Nah, makanya seperti itu. Nah, ini contoh bad-nya ya. Kita nggak boleh ngisi nilai arbiter itu yang satu apa ya? Satu sebaran sama yang variable kolomnya gitu. Seperti kan ini ya. Kita ngisinya nilai 99. Nah, itu nggak boleh. Jangan kan ini kan satu satu apa ya? Satu sebaran gitu kan. Nah, ini bad approach gitu. Nah, aku saranin yang sangat jauh gitu. Contohnya biasanya orang-orang itu yang sering itu minus satu, minus 999 atau enggak 999 gitu. Nah, tergantung dengan distribusi datanya gitu, rata-ratanya. Nah, untuk missing data, mungkin sintaksnya seperti ini aja ya. Nah, nanti ini tenang aja kita bakal hands on kok, gitu. Mungkin aku langsung lanjut. Nah, untuk arbiter dia lebih simple gitu. Tinggal df.fill na, terus isi aja nilainya mau berapa gitu. Nah, di sini aku ngisikan minus satu ya untuk numerik. Kalau kategorik kan ngisinya pakai missing gitu, indikator missing. Nah, terus yang terakhir, eh, untuk basic approach-nya itu ada row deletion. Jadi atau complete case analysis. Nah, jadi row deletion itu intinya kalau misalnya ada aja salah satu aja data itu yang memiliki missing value, itu kita cara ngehandle itu gimana? Nah, cara handle itu kita ngelakuin penghapusan seluruh baris tersebut. Nah, contohnya kan seperti ini ya. Ini kan ada gender di baris kedua, lalu ada engine missing di baris keempat, lalu ada price di baris ke-6. Nah, ini missing value nih. Nah, karena si kitanya ngedetek nih ada missing value ya. Nah, terus cara ngehandle itu gimana? Kita langsung aja nge-remove datanya gitu, semua datanya. Jadi yang muncul tuh cuman yang baris 1, 3, 5, dan 7 gitu. Seperti yang ada di gambar. Nah, satu lagi, di sini ada duplicated data gitu. Nah, jadi data duplikat atau entry duplikat itu terjadi kalau misalnya ada lebih dari satu data yang muncul secara bersamaan gitu. Nah, biasanya karena apa? Study case itu biasanya gini, misal kalian apa ya, beli mobil gitu ya. Nah, beli mobil kan di di tempat atau showroom yang sama gitu. Misalnya hari ini kalian beli mobil. Ya udah di showroomnya itu kalian udah dicantumin tuh customer ID nomor berapa, terus beli mobil apa gitu kan. Nah, ya udah deal, udah dibeli. Terus besoknya atau minggu depannya kalian pengen beli lagi tuh mobil kan. Mobilnya sama juga sama yang kayak minggu lalu kalian beli gitu. Nah, di data itu kan udah dicantumin ya
kamu itu custom ID ke berapa, terus datanya beli mobil apa, warnanya apa, dan seterusnya. Dan itu kan datanya jadi sama ya gitu ya. Nah, itu dia jadi terjadi biasanya data duplikat. Biasanya kasusnya kurang lebih seperti itu. Cara handle itu gimana? Cara handle itu kita langsung ngelakuin deduplikasi atau enggak ngapus data duplikat tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya kita keep data duplikat, terutama untuk machine learning ya, nah itu kadang-kadang pas kita ngelakuin monitoring evaluasi, itu hasilnya itu jadi bias gitu. Iya bisa aja 90% kan, cuman 90% itu kan jadi bobot ya, ada bobot dari data duplikatnya gitu. Jadi terhitung benar, ada yang terhitung benar atau enggak ada yang terhitung salah. Nah itu mungkin lebih jelasnya nanti di minggu berikutnya kita belajar machine learning. Nah kurang lebih seperti ini ya cara untuk ngelihat data duplikat. Nah, ini di sini kalau kalian mau ngelihat baris data yang duplikat, terus di sini kalau kalian mau ngelihat jumlah baris data yang duplikat itu di summin aja. Nah, ini preview table-nya. Ini kan ada yang duplikat ya. Nah, jadi kalau di drop duplikat simple sintaksnya lalu seperti ini gitu. Nah, mungkin langsung kita ke outliers engineering. Nah, jadi apa sih itu outliers gitu kan? Nah, outliers itu sebenarnya kalau kalian apa ya, terutama informatika atau enggak sains data, yang udah belajar automatkul statistik pasti udah tahu sama outliers gitu, karena udah belajar box plot. Nah, jadi outliers itu sebenarnya data yang beda banget sama distribusi data yang lain gitu. Nah, contoh itu seperti ini. Katakan ini kan ini namanya box plot ya gitu. Nah, jadi misalnya data-data ini ada di rentang poin di sini semua. Nah, yang di luar rentang poin ini atau kuartil 3 atau kuartil 1 itu dikatakan namanya outliers. Nah, biasanya apa? Penyebab itu biasanya kesalahan data gitu. Nah, misalnya seperti ini studi kasusnya. Misalnya katakan kamu guru nih, kamu mau input data siswa gitu. Nah, terus kamu mau input umur-umur siswa gitu. Nah, katakan umurnya itu 17 tahun lah untuk siswa A gitu kan. Nah, tiba-tiba si gurunya ini kepencet yang seharusnya 17 malah jadi 170 gitu. Nah, itu kan jadi outliers ya. Dia kan beda banget gitu, anomali jadinya. Nah, itu kurang lebih seperti itu penyebabnya. Atau itu terjadi karena datanya itu emang valid gitu. Contohnya seperti di bidang pekerjaan gitu. Nah, misalnya orang itu pendapatannya itu lebih tinggi daripada CEO. CEO kan emang jago banget ya. Kan dia emang punya kuasa ya. Gajinya juga paling tinggi gitu. Katakan 100.000 dolar lah, US dollar gitu. Dibandingkan pekerjaan biasa aja yang katakan 5.000 US dollar. Nah, 100.000 US dollar sama dibandingin sama 5.000 US dollar kan beda banget ya gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Dan yang terakhir itu karena anomali atau peristiwa itu yang nggak biasa atau nggak jarang banget terjadi gitu. Nah, ini contohnya tuh gini. Kenapa sih outliers itu bisa efek banget sama performa atau data kita gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini aku ada bikin tabel ya. Jadi ada tabel data yang ada outliers, terus ada data yang tanpa outliers. Nah, kalau kalian lihat di data yang ada outliers ini kan ada satu, 2, 3, 3, 4, 5, sama yang terakhir ini kan 4 ya. Nah, nah ini sama juga data with outlier. Cuman bedanya yang di akhir itu ini aku input 400 gitu. Nah, nah ini kalau kalian lihat ya, itu seharusnya kalau misalnya data aslinya itu kan seharusnya kan 3,14 ya rata-ratanya. Nah, cuman kalau ada data outlier dia itu ngaruh banget gitu. Yang seharusnya 3,14 dia malah jadi 59 gitu. Nah, ini ngaruh banget gitu. Nah, cuman dia itu nggak ngaruh ke median karena kan median kan itu nilai tengah ya. Median itu nilai yang terurut lalu diambil posisi tertengah gitu. Nah, makanya dia nggak ngaruh gitu. Nah, cuman seperti mean dan standar deviasi itu ngaruh banget. Standar deviasi itu kalau kalian nggak tahu itu sebenarnya sebaran data ya. Jadi seberapa sebar data kita itu dengan data yang lain gitu. Nah, ini kan ngaruh banget ya 150 dibandingin sama satu gitu. Nah, makanya kita itu harus hati-hati dengan namanya itu outliers gitu. Nah, kenapa? Karena itu banyak kayak algoritma optimasi atau enggak algoritma machine learning itu gunain mean atau enggak standar deviasi. Nah, maka itu ngaruh banget ke performa model kita nanti gitu. Nah, kalau kalian masih bingung outlier itu gimana, di sini aku ada bikin eh ya seperti meme-nya lah gitu. Jadi ya si min ini ngelihat kayak si outlier tuh kayak atraktif banget gitu. Cuman si mediannya kayak kamu ngapain sih gitu. Nah, gitu. Nah, cara nge-visualize
outliers itu gimana sih? Nah, itu ada tiga cara. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Cuman yang cara yang paling tradisional dan ya emang itu yang dipakai itu yang paling OP banget atau overpower itu tentu aja namanya box plot gitu. Karena box plot itu udah simple dan paling cepat gitu. Langsung dideteksi gitu. Nah, sepertinya ini ya. Jadi yang ada di luar jarak apa ya? Kuartil 3 tambah apa ya? Jarak 1,5 jarak IQR jarak apa ya? Aku lupa namanya. Nah, dikurangin sama batas minimumnya gitu. Nah, jadi yang lewatin batas minimum sama batas maksimum itu dia dianggap outliers gitu. Nah, nanti kita bakal ngeliat tuh outliers gimana itu pas kita hands on. Nah, lalu di sini ada scatter plot. Nah, di scatter plot nih kalian bisa ngeliat ya, di sini aku ada ngebikin garis gitu. Lalu di sini terdeteksi nih, tiba-tiba ada anomali nih, jauh banget kan dengan yang lainnya gitu. Nah, ini namanya outliers gitu. Dan satu lagi itu ada namanya histogram plot. Nah, histogram plot itu kalau kalian lihat ya, itu kan histogram plot itu kan dia ngitung frekuensi di rentang tertentu ya. Nah, kalau kalian lihat terus-menerus sampai seterusnya, di sini kan makin mengecil ya. Makin mengecil artinya rentangnya makin sedikit gitu. Artinya makin misah dengan sebaran data yang lain gitu. Nah, ini dianggap outliers gitu. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai si outliers. Ups. Nah, untuk ngehandle-nya itu sebenarnya simple ya. Itu ada tiga cara. Itu kita nge-remove kalau itu emang beneran error. Seperti studi kasus yang tadi ya, yang guru tadi ya, yang salah input umur siswa. Nah, itu harus kita hapus karena itu kan beneran anomali ya. Kita kan nggak tahu ya sebagai data scientist umur dia itu benar berapa gitu yang benar-benar. Nah, lalu yang kedua ini agak sedikit rumit. Ini kita ngelakuin transformasi data kalau misal outlier itu emang beneran nyata gitu. Contohnya seperti gaji CEO tadi. Nah, itu kan beneran nyata ya. Nah, itu kita bisa ngelakuin transformasi namanya logaritma. Transformasi logaritma. Rumusnya itu kita ngelakuin logaritma aja di tiap kolomnya gitu. Di tiap nilai barisnya gitu. Nah, terus di sini kita ada namanya winsorization, itu kita ngganti nilai ekstrem ke nilai yang nggak terlalu ekstrem gitu. Misalnya ke kuartil 3 atau nggak kuartil 2 atau nggak persentil 5 dan seterusnya gitu. Dan satu lagi ini ada standarisasi. Jadi kita ngubah data kita itu biar minnya itu nol atau nggak standar deviasi itu jadi satu. Untuk apa? Untuk apa ya? Mereduce namanya, mereduce outlier. Cuman belum tentu dia bakal bisa menghandle semua outlier. Cuman dia bakal nge-reduce gitu. Nah, lalu di sini ada namanya keep it. Nah, keep it itu misal kalau emang data itu emang beneran penting untuk dianalisis. Contohnya seperti hewan paus nih. Hewan paus kan emang gede banget ya, berapa ton gitu kan. Nah, dibandingin hewan rata-ratanya gitu. Nah, maka dari itu kita nggak boleh ngehapus atau nge-transform data tersebut gitu. Nah, lanjut kita di sini ada setelah tadi ya outlier, kita lanjut ke fitur scaling. Nah, jadi fitur scaling itu apa sih gitu? Nah, jadi fitur scaling itu kita tahap pre-processing yang kita ngestandarin fitur atau enggak variabel itu ke skala tertentu yang sama gitu. Nah, contoh itu bisa kalian lihat di ini ya, gambar ini ya, grafiknya. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, ini kan pada menyebar gitu kan. Pada menyebar datanya. Nah, terus kalau kita ngelakuin fitur scaling, dia itu bakal mendekat gitu. Nah, kenapa? Karena fitur scaling itu penting karena sebenarnya ini apa ya? Prerequisite dari eh, apa? eh, beberapa model machine learning gitu yang sensitif banget sama rentang skala tertentu gitu. Nah, contoh itu seperti K nearest neighbor atau enggak KNN, terus regresi linear, terus ada supervector gitu. Nah, ini bakal kalian pelajarin nanti di minggu depan gitu. Kenapa gitu? Nah, mungkin aku spill aja untuk K nearest neighbor itu sebenarnya dengan namanya aja ya, K nearest neighbor itu dia datanya mengelompokkan data yang dekat banget dengan tetangganya gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, dari gambar kiri ini kan jauh banget ya. Jadi dia agak kesusahan tuh algoritmanya itu mencari tetangga yang dekat gitu.
Nah, maka dilakukan feature scaling, baru itu dia oh lebih paham nih gimana di mana tetangga yang dekat sebenarnya gitu. Nah, contoh itu seperti ini. Jadi ini yang di kiri itu data kita sebelum feature scaling. Nah, kalian bisa lihat ya di sumbu Y. Nah, itu kalau kalian lihat di sumbu Y itu dia itu rentangnya dari 0 sampai 500. Nah, setelah kita ngelakuin feature scaling, itu kita rentangnya itu dari mana? -2 sampai 10 gitu. Jadi rentangnya diubah dari yang paling ekstrim jadi yang kurang lebih sama rata gitu. Nah, ini contohnya lagi ya. Jadi di sini ada gambar alkohol sama malic acid. Nah, ini katakan aku mau ngebandingin nih pengaruhnya gitu pakai histogram plot antara kedua variabel tersebut. Nah, di sini aku nggak bisa ngebandingin nih hasil analisisnya nih. Aku nggak dapat insight sama sekali di sebelum feature scaling gitu. Nah, tapi setelah aku ngelakuin feature scaling, ternyata, oh, ini lebih comparable gitu. Aku bisa dapetin insight gitu. Nah, nah, metodenya itu ada dua core value metodenya itu. Yang pertama itu ada standarisasi. Itu kalian ngubah fitur kalian itu jadi rata-rata itu nol, atau enggak standar deviasinya itu satu. Nah, terus yang kedua itu ada namanya normalisasi. Jadi normalisasi itu kalian ngubah kolom numerik kalian itu dalam kumpulan data yang skala fiturnya itu yang sama gitu. Nah, jadi di normalisasi ini sebenarnya ada banyak. Ada min max scaling, ada min normalization, ada max absolute scaling, dan lalu ada robust scaling. Nah, mungkin aku langsung ngejelasin yang paling inti banget ya. Nah, yang paling inti banget itu sebenarnya ada standarisasi. Nah, standarisasi itu emang bagus dan sering banget dipakai orang dan sering cocok untuk studi kasus gitu. Nah, jadi formulanya itu kita itu ngambil nilai X-nya lalu dikurangin sama rata-rata dari fitur tersebut. Nah, lalu itu dibagiin sama standar deviasinya. Nah, makanya dari itu yang hal-hal seperti outliers, ini kan salah satu contoh tadi ya pembuktiannya. Kan ini ada min ya. Nah, kalau misalnya ada outliers tadi kan minnya kan beda ya. Misalnya tadi yang source-nya 3,14 jadi 56 gitu kan. Nah, ini kan jadi hasilnya beda nih, standarisasi dia juga ngaruh gitu. Sama juga tadi seperti standar deviasi gitu. Nah, makanya aku remind lagi kalau kalian ngaku ada outliers itu kalian harus hati-hati gitu. Nah, terus yang kedua yang paling utama itu ada namanya min max scaling. Nah, ini paling sering juga orang dipakai gitu. Nah, rumusnya itu simple. Itu kalian ngambil nilai original kalian, lalu dikurangin dengan nilai minimum di kolom atau enggak fitur tersebut, lalu dibagiin sama nilai tertinggi di fitur atau enggak kolom tersebut, dikurangin sama nilai minimumnya gitu. Nah, oh iya, kalau misalnya aku bilang fitur, itu artinya kolom ya. Jadi misalnya ada kolom kolom age. Nah, itu sama aja kalau aku bilangnya fitur age gitu. Nah, jadi mungkin kalian bisa nanya-nanya nih kayak apa sih yang aku gunain gitu. Nah, sebenarnya yang aku saranin dan ini aku juga dari experience aku juga ya. Nah, itu kalian pakai cukup dua aja sih gitu. Nah, itu cukup standarisasi atau enggak min max scaling gitu. Nah, jadi kalau kenapa nggak min normalization, kenapa nggak max absolute scaling gitu. Nah, sebenarnya ini study case ini untuk jawaban singkatnya itu jarang gitu. Dan juga ada yang lebih bagus gitu daripada yang kedua ini. Atau enggak robust scaling. Nah, sebenarnya robust scaling juga useful kalau misalnya kalian punya outliers yang super duper banyak banget gitu. Nah, misal katakan 50 outliers atau enggak 100 outliers gitu. Nah, itu cukup bagus untuk robust scaling gitu. Cuman di study case itu jarang sih aku nemu kayak gitu untuk ngedapatin outlier yang super super ekstrem gitu. Nah, nah jadi intinya yang min normalization sama max absolute scaling itu dia jarang gitu dan ada yang lebih bagus. Contohnya seperti min normalization nih. Itu kalau kalian pakai min normalization itu lebih bagus kalian pakai standarisasi aja gitu. Nah, di sini aku ada bikin rule of thumb ya. Nah, rule of thumb itu kalian itu gunain standarisasi kalau distribusi data kalian itu distribusi normal gitu. Nah, seperti yang ngelihat tadi ya, kayak ngelihat apa ya, distribusi untuk skewed sama
normal seperti bell curve gitu. Nah, jadi kalau misalnya distribusi kalian bell curve atau enggak distribusi normal itu kalian pakai standarisasi. Nah, kalau misalnya tidak, misalnya distribusi uniform atau enggak distribusi skewed, nah itu kalian pakai min max scaling gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini sintaks kodenya simple. Nah, lalu perbedaannya tuh seperti ini. Jadi kita punya nilai super ekstrim nih untuk di grafnya. Di sini aku pakai standarisasi. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada fitur satu, fitur 2 sama fitur 3. Nah, ini kalau kalian zoom, bener-bener zoom gitu. Ini simpangannya kan apa ya? Jauh banget kan dengan satu variabel dengan variabel lain, terutama di fitur 3. Nah, ini jaraknya jauh banget gitu. Nah, cara nge-tackle problem ini gimana? Nah, caranya itu kita ngelakuin fitur scaling gitu. Jadi kita ngesamain satu fitur ke skala tertentu. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan kalau kalian lihat di bawah ini sebenarnya si hijaunya ini ada ya, cuman dia nyempil dikit sama si birunya. Jadi nyatu gitu dia. Gitu. Nah, sama juga kalau kita ngelakuin min max scaling nih. Nah, kalau kita ngelakuin min max scaling, itu juga halnya sama juga yang terjadi. Jadi yang awalnya seperti ini, lalu diubah menjadi seperti ini. Dan kalau kalian lihat ya, itu rentang datanya itu beda ya. Mana ya tadi? Nah, kalau standarisasi kan dari 0 sampai 0,10. Kalau normalisasi atau minimum scaling tadi dia dari 0 sampai 0,35 estimasi ya gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke fitur engineering ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau ada yang mau nanya boleh chat atau nggak raise hand ya. Oke. Karena udah nggak ada yang nanya, mungkin udah clear ya. Mungkin kita lanjut aja ke fitur engineering. Nah, jadi di fitur engineering itu apa sih? Itu fitur engineering gitu. Nah, jadi fitur engineering itu kita intinya itu kita membuat fitur atau enggak mengatur fitur tersebut yang sudah ada untuk meningkatkan performa kerja machine learning kita, model machine learning. Nah, tujuannya itu buat apa? Nah, tujuannya itu buat data kita itu biar sesuai dengan masalah yang pengen kita capai gitu. Nah, jadi kenapa sih butuh fitur engineering gitu? Nah, jawabannya simpel juga sama kayak data processing tadi. Nah, kalau misal kita nggak ada fitur engineering, model kita itu ya kurang bisa gitu memahamin pola data dengan baik. Jadi, kalau misal model kita itu nggak bisa memahamin pola data kita dengan baik, berarti hasil prediksi kita itu juga nggak akurat gitu, atau kurang akurat. Nah, maka dari itu kita perlu namanya apply fitur engineering gitu. Nah, jadi kalau misal kalian ngelakuin machine learning nih untuk nge-build predictive model. Terus kalian bingung nih, kenapa sih model aku ini jelek banget hasilnya gitu kan. Nah, itu kalian balik lagi ke data preparation lagi. Lalu kalian ngelakuin tuh namanya feature engineering gitu. Kalian coba lagi gitu. Nah, mungkin dari situ dia bisa improve gitu. Nah, di sini aku ngelakuin yang pertama itu aku bakal ngejelasin categorical encoding. Yang jadi categorical encoding itu kita seperti tadi ya. Jadi categorical value itu nilai yang bentuknya kelompok atau enggak selain nomor lah gitu atau selain numerik gitu. Kalau aku bahasa gampangnya gitu. Nah, jadi untuk categorical encoding itu dia eh kenapa sih gitu? Butuhnya buat apa sih gitu? Nah, kalian pernah dengar kan kalau komputer itu kan nggak bisa ngebaca format seperti bahasa natural kita kan. Kecuali memang diproses bener gitu ya. Kayak ChatGPT atau apa gitu. Nah, cuman kalau secara pure dia kan nggak bisa ya ngebah ngebaca bahasa natural kita seperti
misalnya yes atau enggak no. Nah, dia itu bisa baca cuman dalam bentuk biner gitu. Satu, nol atau enggak numerik yang lain gitu. Nah, sebenarnya biner doang sih gitu. Cuman kan nanti kan ada diproses lagi sama mesinnya. Nah, nah itu salah satunya kenapa kita butuh categorical encoding. Karena si komputer ini nggak bisa ngebaca namanya bahasa natural atau nggak bahasa natural gitu. String lah gitu. Nah, jadi kita perlu convert ini ke numerik gitu. Nah, di sini ada aku back lagi ya. Di sini ada categorical itu sebenarnya dibagi dua ya. Jadi nominal sama ordinal. Ordinal tuh yang nggak bisa dihitung gitu. Contoh kayak excellent, good, bad. Ini kan perasaan ya gitu. Fantastic. Nah, kalau misalnya nominal tuh yang bisa dihitung kayak ada berapa banyak pulpen, ada berapa banyak pensil. Nah, seperti itu. Nah, di sini aku ngejelasin tentang basic methodnya. Jadi basic methodnya itu eh, ada tiga. Nah, yang pertama itu ada one hot encoding. Lalu di sini ada ordinal atau enggak label encoding. Lalu di sini ada count atau enggak frequency encoding. Nah, jadi one hot encoding itu sebenarnya seperti ini. Dia itu dibikinnya seperti matriks gitu. Matriks. Kalau nggak salah matriks diagonal deh namanya. Aku lupa. Belajar aljabar. Nah, jadi kalau kalian lihat ya ini kan ada data kategorik gitu. Misalnya seperti red, lalu di sini ada red, lalu ada yellow, green sama yellow gitu. Nah, one hot encoding itu dia bakal ngambil unique value tersebut satu persatu ke kolom baru gitu. Jadi yang awalnya seperti ini, color dia diubah menjadi tiga kolom baru gitu. Nah, jadi kolom yang sebelumnya itu dihapus gitu. Nah, jadi dia itu bakal ngambil seperti red, yellow, and green untuk di setiap kolomnya. Nah, lalu dia bakal ngecek di baris ini dia itu ada red nggak sih tadi? Nah, di baris ini kan red ya, di sini kan. Ini kan baris pertama ya. Dia ngebacanya di sini ada red. Berarti di sini red kan? Nah, kalau red itu satu. Satu itu apa artinya? Kalau dalam komputer itu artinya true atau benar gitu. Kalau zero atau nol itu false artinya atau salah. Nah, di sini kan sama-sama red ya di baris satu. Nah, maka dia bakal ngasih red gitu. Nah, lalu kita cek nih baris 2. Di baris 2 ini dia apa sih? Nah, ternyata dia red juga. Oh, ya udah berarti kita input satu gitu. Lalu di baris 3 di sini ada yellow. Nah, yellow ini red nggak? Oh, bukan. Berarti nol. Nah, lalu dia cek lagi nih di kolom selanjutnya. Yellow itu sama dengan yellow nggak? Oh, yellow ternyata. Berarti satu gitu. Nah, lalu di kolom green itu juga dia bakal ngecek juga. Dia bakal ngecek green ini sama dengan red nggak? Sama dengan kolom ini nggak? Oh, beda ternyata. Lalu dia ngecek lagi, nge-tracing. Green ini sama dengan yellow nggak? Oh, bukan. Lalu dicek lagi di final column itu, green ini sama dengan green nggak? Dan ternyata iya gitu. Dan seterusnya. Nah, itu untuk one hot encoding ya. Nah, lalu di sini ada namanya one hot K-1. Nah, jadi K-1 itu sebenarnya kita nggak include variabel terakhir gitu. Nah, contoh itu sama ya seperti tadi ya. Kan tadi kan ada red, yellow, sama green gitu. Nah, cuman kalau misal kita nggak specify green itu apa, ini otomatis si model juga tahu sih kalau ini misal green gitu. Karena kan misalnya seperti ini, red nggak ada, yellow nggak ada, misalnya di sini nol sama nol gitu kan. Nah, si model itu udah tahu tuh, oh ini ternyata green gitu. Nah, contoh itu seperti ini di baris satu 2 3 4. Nah, di baris di 4-nya. Nah, model ini kan nggak tahu ya spesifiknya gimana ya. Di sini dia nggak nemu red, dia nggak nemu yellow, sorry, di sini dia nggak nemu green di kolom red, lalu di kolom yellow dia nggak nemu green, lalu ya udah dia bikin nilainya nol. Dan si model machine learning ini nanti dia bakal notice, oh ternyata ini green gitu. Nah, gitu. Lalu di sini ada label encoding. Jadi label encoding itu sebenarnya encoding ya secara kita kasih label doang gitu. Misalnya kita ngasih label eh, dari contoh ini seperti tall, terus ada medium sama short gitu. Ya udah kita kasih aja seperti manual lah, bebas lah mau gimana. Aturannya seperti itu. Misalnya aku mau bikin tall itu nol, ya udah di sini aku map aja tallnya itu nol. Lalu medium itu satu, ya udah di sini aku bikin aja satu. Kalau short itu aku maunya dua, ya udah dua. Atau sebebas kalian mau gimana gitu. Misalnya medium itu nol atau enggak tall itu satu atau enggak short itu dua gitu.
Itu boleh juga gitu. Nah, cuman di sini ada namanya ordinal encoding atau namanya order encoding gitu. Nah, jadi ordinal encoding itu kalau emang bener-bener urutan itu emang sangat penting gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita ada punya bukti kolom evaluasi lah gitu katakan. Di sini ada poor, good, very good, sama excellent. Nah, ini misal kata kolom review lah gitu. Nah, di sini kita assign aja poor itu berarti yang paling rendah kan nilainya. Ya udah di sini kita bikin poor itu berarti sama dengan satu. Good itu kan oke lah, bagus. Cuman nggak sebagus yang lain gitu kan. Berarti kita bikinnya dua. Kalau very good, oke. Misalnya very good itu acceptable gitu. Ya udah kita bikinnya tiga. Lalu excellent itu berarti emang perfect. Ya udah kita bikinnya nilainya yang paling tertinggi empat gitu. Sama juga misalnya kalian dapat kolom pekerjaan nih, pekerjaan dari awal sampai akhir gitu. Misal bukan dari awal sampai akhir ya. Misal posisinya, posisi dari terendah sampai tertinggi. Misal dari pekerja biasa, lalu manajer, lalu CEO. Nah, itu kan ordernya kan meter kan. Nah, makanya kalian perlu ngakuin ordinal encoding gitu. Nah, di sini, ups. Nah, di sini ada lagi namanya count encoding. Nah, jadi count encoding itu apa sih? Nah, count encoding itu sebenarnya kalian ngehitung ada berapa banyak value yang unik itu muncul dari suatu kolom gitu. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kalau kalian dilihat di kolom color, di sini kan ada green sama ada green, red, black, lalu ada green lagi kan. Nah, di sini greennya kalau kalian lihat ini ada berapa? Ini ada dua kan? Ya udah, berarti yang dua ini kalian masukin aja ke encodingnya itu, kalian ubah. Nah, lalu red juga ini ada berapa? Ada satu kan? Nah, berarti kalian masukin aja ke transformasinya satu. Lalu black juga ada berapa? Ada satu gitu. Nah, maka dari itu cara itu kurang lebih seperti itu. Aku frekuensi encoding juga seperti itu. Nah, bedanya dia itu cuma ngambil seberapa frekuen gitu. Nah, tadi kan secara hitung-hitungannya, ini secara persentase gitu. Bedanya seperti itu Bang sih. Nah, di sini ada namanya rare label. Nah, jadi rare label itu sedikit kompleks. Nah, jadi rare label itu apa sih gitu. Nah, jadi rare label itu problemnya itu di data kategorik gitu. Nah, jadi data kategorik itu yang benar-benar munculnya itu paling sedikit gitu dari suatu observasi dari dataset yang kita ambil. Nah, problemnya kenapa? Problemnya itu namanya sering banget itu namanya kardinalitas tinggi. Nah, kardinalitas tinggi itu apa sih gitu? Nah, nanti di next slide bakal jelas gitu apa sih itu kardinalitas tinggi. Nah, lalu yang kedua, di sini ada namanya eh algoritma machine learning itu dia justru malah susah buat ngecari pattern dari nilai atau value yang rare gitu. Karena kan dia emang kesusahannya, ini emang artinya apa sih gitu. Dia nggak nemu suatu pattern gitu. Nah, contohnya itu seperti ini, arti dari kardinalitas tinggi gitu. Nah, kalau kalian ya lihat ya, ini kan aku pakai bar plot gitu. Nah, di sini aku pakai bar plot. Di sini aku ngelihat college state, artinya state apa aja yang ada apa ya college-nya gitu. Nah, college yang tersedia itu di state apa aja gitu. Nah, di sini kalau aku lihat ya, di sini aku dapat wilayah-wilayahnya gitu. Nah, di sini kalau aku hitung ya, di sini terdapat 26 unique variable di sini. Kalau kalian hitung dari Uttar Pradesh terus sampai Meghalaya gitu. Di sini ada hitungnya 26 gitu. Nah, 26 dalam satu kolom ini, dalam satu kolom kategorik itu termasuk kardinalitas tinggi gitu. Karena dia itu terlalu banyak gitu, terlalu banyak gitu. Nah, kalau bisa gimana sih buat eh variabel tersebut itu nggak terlalu banyak gitu, atau kita bikinnya sesimpel-simpel mungkin. Ingat tujuan kita kan ngebikin data kita itu sesimpel mungkin biar apa? Biar model prediktif kita itu justru lebih mudah buat memahami data kita gitu. Nah, solusinya itu gimana? Solusinya itu kita gabungin variabel yang di bawah threshold tertentu. Ini bebas ya kalian bikinnya mau berapa. Cuman kalau aku itu bikinnya 5% atau enggak 0,05. Nah, itu kenapa 5%? Nah, nanti kalian bakal belajar namanya hipotesis testing itu. Nah, jadi yang di bawah kalau aku biasanya itu bikinnya di bawah 5%. Nah, jadi yang di bawah 5% itu kalian gabungin aja jadi satu satu variabel gitu.
Nah, jadi yang before-nya tuh seperti ini, dia bakal berubah menjadi seperti ini. Dan ini kan terlihat lebih rapi ya, gitu. Kalau kalian lihat kan lebih terstruktur dan rapi gitu. Nah, di sini ada variable transformasi. Nah, jadi variable transformasi eh, itu tujuannya untuk memperbaiki kegagalan dalam dalam data kita ya, atau enggak ngelakuin transformasi untuk untuk memperbagus data kita gitu. Nah, itu dengan asumsi kita mengubah variabel sebelum melakukan analisis gitu. Contohnya itu seperti outliers tadi ya. Kan outliers tadi kan kita kan katakan ada outliers gitu. Nah, cuman variabel ini emang nggak bisa diubah tuh karena datanya emang nyata gitu. Contoh seperti kita dapat kolom gaji pekerja gitu. Nah, karena itu nggak bisa diubah, caranya gimana sih biar nggak ada outliers gitu atau mereduce outliers. Nah, itu caranya kita melakukan namanya variable transformasi. Nah, ini juga bakal ngeningkatin performa machine learning kita. Kenapa? Karena dia bakal ngubah bentuknya itu ke bentuk yang sederhana gitu. Nah, contoh itu seperti ini. Ini kan ada variable skewed ya. Biasanya variable skewed sih kasusnya gitu. Nah, karena ada variable skewed, kita ngelakuin variable transformasi, dia diubah ke variable Gaussian atau enggak distribusi normal gitu. Nah, jadi eh nah contohnya itu seperti ini ya. Jadi kita dapat transformasi variable tersebut ke kalau distribusinya itu miring atau skewed. Nah, kenapa? Nah, ini nanti kalian pas belajar machine learning juga. Itu kalau kalian nanti belajar machine learning, terutama di supervised learning, itu ada namanya model berbasis linear, lalu ada nama model berbasis non-linear, seperti model pohon dan yang lainnya. Nah, model yang berbasis linear, contohnya seperti regresi linear, itu dia cenderung sensitif terhadap namanya itu outliers gitu. Nah, makanya karena di distribusi miring itu cenderung banyak outliers ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Tadi udah ada juga contohnya. Nah, itu biar tidak ada outliers, biar dia meet kriteria model berbasis linear, biar hasilnya bagus, itu kita ngelakuin variable transformasi. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini aku ada bikin apa ya, seperti cheat sheet-nya gitu lah. Nah, jadi yang paling utama itu ada namanya log transformasi. Nah, ini beneran cocok kalau misalnya data kita itu nilainya itu beneran positif gitu. Gak ada yang negatif. Dan distribusi itu biasa ke kanan. Kalau distribusi ke kanan kan berarti kan dia miring kanan ya, positif kan. Seperti grafik tadi yang tentang normal versus skewed distribusi. Nah, kalau bisa miring, ini dia nggak bakal bisa. Karena kalau kalau kalian tahu ya, logaritma itu kan nggak bisa ya, yang hasilnya itu kan negatif gitu. Nah, sebenarnya ada caranya buat ngehandle nilai negatif itu kita tinggal tambahin aja konstantanya itu berapa gitu. Misalnya 4 atau enggak 1 dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada namanya reciprocal. Nah, jadi reciprocal itu biasanya cocok kalau misalnya datanya itu punya suatu rasio gitu. Nah, biasanya itu dari pembagian dua variabel. Nah, misalnya contohnya itu kalau kalian kalau nggak salah dataset kemarin deh yang sama Mas Hasnat demoin, itu kan ada kalau nggak salah itu ada kepada data kolom tentang kepadatan penduduk gitu. Nah, jadi kepadatan penduduk itu artinya itu jumlah per orang, jumlah orang per area gitu. Nah, karena dia kan per area atau hunian rumah gitu kan. Nah, atau enggak nama lainnya itu kan jumlah penghuni per rumah. Nah, itu kan rasio kan dari kata-kata tersebut kan. Nah, buat si machine learning kita itu lebih paham mengenai pattern data tersebut, kita ngelakuin namanya reciprocal gitu. Jadi kita bandingin satu dibagi sama variabel tersebut gitu. Nah, rumusnya simple gitu. Lalu di sini ada square root atau akar gitu. Nah, jadi variabel kita itu dilakuin transformasi akar kalau misalnya variabel tersebut dengan distribusi Poisson atau distribusi hitung gitu. Nah, ini nanti kalian kalau misalnya apa ya? Kalau ini bakal muncul di mata kuliah teori peluang. Kalau kalau nggak salah kalau informatika semester 3, kalau sains data semester 2 gitu. Nah, rumusnya sih.
nanti kalian bakal belajar namanya distribusi Poisson gitu. Nah, rumusnya itu simple. Itu kalau kalian nemuin distribusi yang bisa dihitung atau enggak counts atau discrete, itu kalian tinggal lakuin transformasi square root gitu. Nah, rumusnya simple ya, tinggal diakarin aja gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini kan ada log transformasi ya. Ini kan distribusinya miring ya. Dan kalau kalian ya dilihat di skewed distribusi ini kan ada outliers gitu. Misalnya seperti ini. Ini kan distribusinya frekuensinya sedikit banget ya. Nah, ini outliers nih sebenarnya. Nah, buat ngehandle outliers juga, itu kita bisa ngelakuin transformasi logaritma gitu. Nah, jadi datanya tuh seperti ini kalau kita ngelakuin logaritma gitu. Jadi distribusi normal dan outliers itu jadi tidak ada gitu kan. Lalu reciprocal nih. Nah, reciprocal ini kalau nggak salah dari data data kemarin ya, California ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalian lihat analisis gitu. Ini mungkin asumsi kalian ini apa sih gitu kan? Angkanya cuman dari satu stack bar doang gitu kan. Nah, ternyata dia ada meaningnya kalau kalian ngelakuin reciprocal pembagian gitu. Satu banding variabel tertentu. Dan kalau kalian lihat, oh ternyata dia ada sebaran datanya gitu. Nah, nah, lalu di sini ada square root. Nah, square root itu cocok untuk distribusi Poisson gitu. Jadi distribusi Poisson itu dia itu cocok atau distribusi discrete ya. Nah, discrete itu aku pengen ini ya konfirmasi. Jadi discrete itu kalau continue itu kan dia bernyambung ya, nggak ada putus-putus dia. Kalau kalian lihat dari distribusi ini kan dia nggak ada putus-putus ya. Dia nyambung untuk continue. Ini kan continue. Nah, kalau discrete dia itu pisah-pisah gitu. Seperti ini. Nah, itu namanya discrete. Ini kan ada misah-misah ya. Nah, ini namanya discrete, seperti kelompok gitu. Nah, ini namanya distribusi Poisson gitu. Nah, jadi di distribusi Poisson itu kalau kalian dapat kasusnya seperti ini dan kalau kalian ngeplot pakai QQ plot, ini kan tarik garisnya ini kan kurang pas gitu kan. Nah, kalau kalian mau bikinnya sebenarnya lebih pas gitu buat si machine learning kita, katakan ini kita pakai model regresi linear, itu kita bisa ngelakuin namanya square root transformasi. Jadi kita akarin aja gitu. Nah, lalu yang terakhir, di sini ada datetime feature. Nah, datetime feature ini sebenarnya simple ya. Nah, jadi datetime feature itu variabel tentang tanggal atau enggak waktu. Jadi di variabel datetime namanya. Nah, jadi biasanya formatnya itu seperti ini. Ada eh ups, ada tanggal keberapa, lalu bulannya berapa, lalu ada tahunnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apanya? Formatnya gitu. Nah, dan format ini perlu aku kasih tahu ya, ini bisa berbeda-beda gitu. Nah, kalian kadang-kadang kalian itu bisa dapat data kotor gitu, seperti ini, misalnya 2016 Desember gitu. Ini kan datanya kotor ya. Kalian harus ubah nih Desember ini ke 12 gitu. Lalu di sini ada waktu, lalu ada payment date gitu. Nah, sebenarnya dari satu satu data date time itu kalian bisa nge-extract atau ngebuat fitur baru atau kolom baru namanya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kan kita dapat variable date time ya, gitu. Nah, ini kalian bisa ekstrak nih, seperti bulan keberapa, lalu semester keberapa, kuarter keberapa, lalu tahun keberapa, lalu harinya itu nyampe 1 sampai 31 kah, atau 1 sampai 30 kah, atau tidak gitu. Nah, lalu dari minggu ke 0 kah, atau sampai 6 kah, atau hari ini hari weekend atau enggak sih gitu. Nah, itu kalian bisa bikin fitur baru gitu. Dan justru yang bikin ini itu bikin performa machine learning kita itu lebih memahamin data yang kita dapetin gitu. Nah, nah, contohnya itu seperti ini lagi ya. Contohnya itu kita punya transaction date ini. Nah, kita punya date lalu first kita bisa nge-extract last of year-nya berapa, lalu leap year-nya apa, lalu week of year-nya itu apa gitu. Nah, mungkin itu ya tentang materi. Nah, sebelum kita hands on, tolong ya. Ini kita langsung ngoding bareng ya. Kita langsung live ngoding gitu. Kalian langsung siap-siapin Google Colab kalian, lalu di kopas link datasetnya.
Nah, kalau bagi yang belum sempat tadi udah aku kirim ke apa ya? Ke chat. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita langsung ngoding ngoding bareng ya. Nah, ini aku mulai dari scratch. Kecuali yang ini, ini nggak dari scratch ini. Ini aku pre-build. Soalnya aku takut kelupaan linknya di mana gitu, link datanya. Nah, mungkin di sini aku langsung kalian langsung import ya, seperti kayak Pandas, lalu NumPy, lalu Matplotlib untuk visualisasi data, Seaborn dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu dari link yang kalian dapatin tadi, itu kan ke kolom GitHub ini ya. GitHub ini. Jadi kalau kalian klik, dia bakal ke GitHub aku gitu. Nah, ini datanya gitu. Nah, jadi hal yang pertama itu biasa aku lakuin itu, ini juga kalian ya, kalau misal kalian kebingungan tuh untuk analisis data, kayak minggu kemarin tuh kalian bisa aja langsung data preprocessing itu. Nah, dari data preprocessing itu kalian bisa langsung dapatin insight gitu. Nah, di sini aku ngelakuin nge-preview datanya tuh gitu gimana sih tampilannya gitu. Nah, kalau aku biasa gitu. Setelah aku loading data itu aku nge-preview data itu gimana gitu. Nah, di sini aku lihat nih dan ternyata di sini datanya itu kolomnya itu banyak. Nah, di sini kan kolomnya ada banyak ya. Nah, di sini aku perlu tahu nih informasi tentang data itu tentang apa sih datanya. Nah, maka di sini aku ngelakuin df info. Df info ini ngapain? Df info itu dia ngasih tahu informasi tentang data-data atau setiap kolom tersebut atau setiap fitur tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kalau aku lihat ya, di sini ada kolom unnamed, lalu ada customer ID, lalu ada gender, sampai seterusnya ada churn. Nah, ini perlu aku ingetin ya. Ini kita sebenarnya pengen ngeprediksi churn gitu. Nah, cuman di sini kita nggak bakal apa ya ngebahas machine learningnya ya. Ini kita untuk ngebersihin datanya doang. Gitu. Jadi churn ini apa? Churn itu pelanggan itu bakal keluar atau enggak dari company kita gitu. Dari misal kita nih punya bank mandiri nih, terus pelanggan itu nggak berlangganan lagi sama kita. Nah, kita gimana sih sebagai data scientist itu buat predictive model ngeprediksi pelanggan ini bakal keluar atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya pelanggan ini bakal keluar, kita bikin predictive model biar biar apa? Biar tahu untuk gimana sih cara bikin pelanggan tersebut itu buat stay gitu. Nah, contohnya kita kasih diskon atau kasih promo atau apalah gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, cuman eh itu bakal kalian pelajarin di minggu depan. Nah, cuman di sekarang, fokus sekarang ini kita bakal ngebersihin datanya itu gimana gitu. Karena machine learning itu butuh data yang bersih gitu. Nah, di sini kalau aku lihat ya, di sini ada informasinya dan kalau kalian lihat ya, di sini asumsi aja. Kolom yang paling nggak berguna itu apa menurut kalian yang untuk machine learning? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kolom dari preview ini. Yang indeks kayak indeks Benar. Satu lagi ada lagi nggak? Atau cuman customer itu doang? ID. Benar, benar sekali ya. Kenapa? Kenapa yang index ini, yang unnamed sama customer ID itu nggak berguna? Karena kalau kita ngasih ini ke machine learning, itu dia emang nggak dapat insight gitu dari kolom tersebut ini. Nah, misalnya ini kayak aku aja nih, misalnya, oh aku nih dikasih data nih, terus dikasih kolom customer ID, terus apa yang mau dianalisis dari kolom customer ID? Kan nggak ada ya. Itu kan kayak kamu customer ID kamu segini, ya udah. Cuman nggak dapat insight apapun. Maka dari itu kita ngelakuin namanya nge-remove kolom tersebut gitu. Makanya kita sini ngelakuin remove nonce column. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kalian bikin aja nih ke list gitu. Tadi kan customer ID ya, customer ID. Lalu di sini ada index tadi ya. Index tadi itu namanya unnamed zero. Nah, di sini kalian langsung drop aja kolomnya gitu. Dropnya caranya itu seperti ini. Calls to remove. Lalu aksis sama dengan satu, input place sama dengan true. Lalu kalian bisa langsung lihat lagi previewnya itu gimana. Nah, di sini kan oke lah, udah bagus kan. Nah, ini kan udah bagus ya. Nah, udah berkurang kolomnya yang nggak berguna. Nah,
Terus di sini kalau aku notice tadi ya, ini kan ada formatnya nggak konsisten nih. Contohnya kan ada variable numerik ya, seperti tenor, lalu ada monthly charge, lalu ada total charge. Ini kan numerik ya. Cuman di sini dia nggak ngasih taunya kalau ini dia apa? Nah, ini dia objek. Objek itu string gitu. String. Nah, lalu mana lagi tadi? Tenor. Nah, dan total charge ini ya. Nah, kita itu ngubah dulu nih ke formatnya itu yang konsisten gitu. Jadi kita fix format gitu. Nah, jadi kalau udah kita fix, itu kita fix aja callsnya. Jadi kita specify aja. Tadi kan kolom tenor ya. Tenor sama total charge. Nah, habis itu kita convert ke apa? Ke numerik gitu. Nah, di sini kita convert itu kita masukin aja kolom apa yang pengen kita convert gitu. Tadi kan kolom kolom kedua ini ya yang senior sama total charge kan. Maka dari itu yang kita convert. Nah, kita masukin lalu di sini kita langsung aja fix call itu kita apply namanya pd to underscore numeric. Nah, apa nih? Bentar ya, ini aku jelasin dulu. Nah, jadi apa sih ini pd.toNumeric gitu? Jadi pd.toNumeric itu dia itu buat ngekonversi suatu kolom itu ke atau suatu data, tipe data, struktur data itu ke kolom ke kolom ke format numerik gitu. Nah, di sini kan aku kan ngeconvert data tenure sama total charge kan. Lalu aku apply eh, apa? Aku convert ke data numerik gitu. Dan kurang lebih hasilnya kan jadi beda ya. Jadi konsisten kan? Tenure sama monthly charge sama total charge tadi. Nah, gitu. Nah, setelah itu biasanya aku sukanya ngecek missing value sih. Nah, coba kita cek ya missing value. Checking for missing value. Nah, jadi kalau kita ngecek missing value itu sintaksnya sebenarnya simple. Itu kita tinggal is null atau enggak is NA. Itu sama aja. Lalu kita sumin aja gitu berapa. Nah, di sini aku dapat, mungkin aku sorting aja ya. Sort values ascending itu sama dengan false. Nah, di sini aku dapat ya, ternyata kolom senior sama monthly charges itu ada missing value gitu. Ini cenderung tinggi sih. Lalu di sini ada yang sedikit nih, ada total charge doang nih, 22 gitu. Nah, mungkin ini hal terakhir ya yang kita kerjain karena kenapa kita harus namanya itu nge-split data namanya. Nah, nah selain kita udah ngecek missing value, kita bakal ngecek data duplikat. Nah, jadi kalau untuk ngecek data duplikat itu codingannya sama. Jadi kan kalau di slide kan apa ya? Duplicated lalu disamin aja lihat jumlahnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada apa ya? Data duplikat ya, ada 22 ya. Nah, maka itu kita handle data duplicate gitu. Kita bisa pakai metode remove duplicated rows. Nah, jadi kita hapus aja datanya atau kita lakukan deduplikasi gitu. Jadi kita drop, oops, drop duplicates. Nah, lalu setelah kita drop, kita lihat lagi nih jumlahnya udah berkurang atau belum gitu. Dan ternyata ini kan udah berkurang ya. Nah, kalau udah berkurang udah bagus berarti. Nah, oh ya di sini aku jelasin ya in place itu apa sih? In place itu artinya kita nggak update data kita gitu. Nah, jadi kalau nggak kita panggil in place sama dengan true, ya data kita cuma nampil doang, cuman nggak bakal ke update gitu. Contoh kan ini kan aku ngedrop data duplikat ya. Nah, kalau misal aku nggak panggil in place sama dengan true, dia bakal nampilin doang datanya terhapus, cuman nggak ke update ke datanya gitu. Nah, setelah itu aku biasanya suka ngevisualisasi data numerik ini. Jadi aku columns ya. Nah, jadi kan tadi data numerik kan aku dapatkan tadi kan isinya kan apa ya? Monthly charge, lalu dapatnya senior, lalu di sini ada total charge ya. Nah, di sini aku pengen bikin figur biasalah, plottingan biasa gitu. Nah, di sini aku pengen lihat nih box plotnya itu gimana sih?
sebaran datanya gitu. Aku pengen lihat juga di sini ada outlier atau tidak gitu. Nah, setelah itu, kalau kita lihat ya, dan kalau kita lihat, wah ini kan skalanya kan jauh banget nih, total charge sama senior sama monthly charge. Dan kalau kalian lihat di sini ada outlier tuh, dikit tuh nyempil. Nah, nah coba karena ada outlier nih, aku pengen analisis lebih dalam nih. Outlier ini kena di kolom monthly charge ya tadi ya, box monthly charges, lalu plt.title, nggak usah deh, langsung aja plt.show gitu kan. Aku pengen ngelihat langsung outliersnya gitu. Ups, salah, salah. Ini apa data df. Nah, di sini kalau aku lihat ya, di sini banyak-banyak ada outliers di sini. Nah, karena ini kan monthly charge ya. Kalau kalian lihat ini kan jauh banget nih antara sebaran data yang banyakkan di sini dan yang lalu di sini. Nah, cara nge-handle itu gimana? Nah, aku pengen nanti nge-handle itu pakai eh kalau nggak salah transformasi logaritma deh gitu. Nah, kenapa? Nanti aku lihat juga ya. Nah, coba di sini aku pengen ngelihat ngevisualisasi juga. Cuman aku mau mau pakai salah. Di sini aku pengen coba pakai namanya histogram plot. Nah, jadi kalau pakai histogram plot itu, ini biar cepat aja aku copy. Nah, jadi kalau di histogram plot itu sintaksnya sama, cuman kalian tinggal ganti aja ke hist. Nah, aku lihat tadi di monthly charge ya. Nah, di monthly charge ini kan ada anomali ya. Kalau dari distribusi data juga ada anomali nih. Banyak banget nih yang di sini outliersnya gitu. Nah, nah karena dia banyak ya, karena kenapa banyak? Karena kalau kalian lihat frekuensi datanya itu kan hampir mendekati rata-rata ya, sekitar seginian. Nah, jadi aku kalau misalnya ngehapus rows yang ada outliers itu cenderung data aku kebanyakan kekurangan data gitu, lost information gitu. Nah, kita kan nggak mau ya lost information gitu. Jadi caranya gimana? Caranya itu aku pengen nge-reduce outlier itu pakai lag logaritma transforming, log transforming namanya. Nah, di sini caranya gimana? Ya udah, caranya simple. Caranya kalian panggil kolom kalian, lalu di sini kalian langsung apply logaritma gitu. Nah, di sini kalau misalnya aku lihat lagi ya box plotnya, mungkin aku copy aja ya biar cepet, keburu waktu juga. Lalu di sini aku copy juga. Nah, coba kalau kita lihat hasilnya. Dan sekarang kalau kita lihat ya hasilnya di sini udah nggak ada outlier kan. Nah, udah nggak ada outlier, lalu informasi kita masih tetap gitu. Nah, dan data kita juga makin rapi gitu. Nah, gini dia hasilnya. Yang dimana tadi sebelumnya kan ada outlier ya, yang ini. Nah, ini kan udah lebih rapi ya gitu. Nah, nah, lalu itu, nah, sebelum kalian ngelakuin apa ya, imputasi data, lalu kalian ngelakuin transformasi, bukan transformasi sih, fitur scaling, fitur kategori encoding, itu kalian perlu namanya nge-split data kalian itu ke training sama test set. Nah, ini sebenarnya lebih lebih lanjutnya itu sebenarnya di minggu depan. Nah, cuman untuk di pertemuan kali ini, kalian cukup ikutin aja. Kenapa gitu? Nah, intinya itu kalau data tes itu kan sebenarnya data ujian ya, yang perlu diujian. Nah, sebenarnya data tes itu kita nggak boleh nyentuh apapun gitu. Nah, jadi kita cukup apply knowledge itu dari data train gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mungkin sintaksnya itu nanti di minggu depan kalian lebih paham lagi. Pokoknya sintaks ini sebenarnya template doang gitu. Itu kalian pertama itu drop dulu namanya itu variabel yang pengen kita prediksi. Di sini kan yang pengen kita prediksi kan churn ya. Nah, itu namanya satu. Lalu y itu variable prediktif yang pengen kita prediksi. Di sini namanya churn kan. Nah, lalu kalian langsung namanya split antara training ke test set gitu. Nah, sintaksnya ini sebenarnya sama aja guys gitu. Kalian cukup copy paste aja sih sebenarnya. Aku dulu belajar machine learning pertama kali seperti itu. Aku tinggal copy paste aja gitu. Nah, di sini ya, di sini aku splitting dot model selection. Nah, di sini aku splitting jadi 20% test size-nya. Nah, kalau test size-nya itu artinya data test ya. Data test itu
20% itu berarti sisanya 80% ya. 80% itu berarti data trainingnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya aku lihat ya, shape atau dimensinya, itu berapa sih dimensinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, data train itu lebih banyak dari data test. Dan itu wajib ya. Kalian kalau mau nge-split data, data train sama data test, itu aku rekomendasi banget itu 0,2 data testnya. Mau nggak mau 0,2 atau enggak 0,3 atau enggak 0,25. Itu udah wajib banget antara ketiga itu. Bebas deh, mau pokoknya nggak boleh lebih dari 0,3 deh kalau saran dari aku gitu. Nah itu kenapa? Nah itu nanti kalian bakal belajar minggu depan sama Mas Hasnat gitu. Nah setelah itu, nah ini kan kita pengen apa ya? Fitur scaling ya. Nah untuk apa kita nge-split data ini? Kita nge-split data ini biar nge-avoid data leakage gitu. Data, kebocoran data gitu. Nah jadi di sini aku ngelakuin fitur scaling ya. Jadi fitur scaling itu berguna untuk kolom numerik ya. Nah, jadi kalau kolom numerik itu, kalau kalian lihat ya preview data Xtrain, nah di data Xtrain ini, kalau misalnya aku preview, di sini dia muncul nih semua fiturnya. Nah, cuman yang nggak ada itu yang mana? Yang churn tadi. Nah, kalau kita lihat data DF tadi ya, DF tadi, ini kan ada churn-nya. Nah, di sini kan ada churn-nya. Nah, cuman di sini nggak ada. Kenapa di sini nggak ada churn? Karena itu yang pengen kita prediksi nanti untuk machine learning-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, eh ini previewnya, lalu sini aku mau lakuin fitur scaling. Jadi fitur scaling, aku pengen lihat nih distribusi datanya itu gimana sih. Nah, aku pertama itu lihat distribusi kolom numeriknya itu gimana gitu. Nah, kalau aku lihat ya di sini ternyata, wah, kalau kalian lihat ini ada kolomnya yang miring, ada yang nggak miring gitu. Dan ingat ya, kalau standar scaling, tadi kan kita standar scaler ya sama min max scaling. Eh, iya benar ya, standar scaling atau min max scaling. Nah, itu kalian bisa pakai kalau distribusinya apa itu kalian pakai min max scaling kalau misalnya nggak normal. Nah di sini aku pakai min max scaling aja from sklearn karena ini kan distribusinya nggak normal ya gitu. Aku pakai min max scaling. Ups, ini autocomplete ya, nggak ganggu banget min max scaler gitu. Nah ini scaler diganti ke min min max scaler. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu kalian apply nih ke data extrain kalian ke kolom apa tadi? Kan tadi kan kolom numerik ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau misal kalian pengen ganti ini min max scaling ke standar scaling? Itu simple. Kalian tinggal ganti aja nih ke standar scaler gitu. Gitu. Nah, cuman di example ini kita pakai min max scaling gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal apa ya? Ups, aku langsung copy codingan awal tadi. Nah, plottingan. Di sini aku generate. Nah, kalau aku generate kurang lebih dia skalarnya sama ya. Tadi kan ini kan total charge ya. Total charge ini kan jauh banget dah 8.000, ini 10, ini koma-komaan. Nah, sekarang kan dari satu skala yang sama ya gitu. Nah, ini hal yang pengen kita mau. Nah, ini bisa dibuktiin juga dari box plot tadi ya. Kalau kita lihat dari box plotnya, nah ini kan udah satu skalar ya. Udah rentangnya kan udah sama gitu. Nah, makanya itu dia penting gitu. Nah, lalu sini ada setelah kita lakuin fitur scaling, kita bisa ngelakuin missing value gitu. And kita handle missing value-nya. Nah, biasanya itu gimana caranya? Caranya itu biasanya aku suka eh ngelihat dulu missing value-nya. Nah, tadi kan rata-ratanya kan segini ya. Bukan rata, ini jumlahnya kan. Nah, aku bandingin dulu dengan rata-ratanya. Aku bandingin dengan jumlah datanya. Berarti rata-ratanya dapat. Nah, ini kan persentasenya ada 0,19, ada 0,19, ada 0,0189. Nah, di sini aku pengen nge-apply missing missing apa missing value-nya itu pakai apa sih gitu imputasinya gitu. Nah, tadi kan kita kan udah belajar ya. Kalau imputasi missing value itu kalau distribusi kita normal, distribusi Gaussian atau enggak distribusi normal, itu kita imputasinya pakai min gitu. Nah, cuman kalau misal distribusi kita itu tidak normal atau miring, itu kita pakai apa? Pakai namanya skewed distribusi. Kok skewed distribusi? Pakai median gitu, sorry. Nah, nah, di sini kan tapi kan kalau kalian lihat ya, yang paling jelas banget kan yang miring itu kan yang total charge kan.
Cuman yang tenure sama monthly charge itu kan nggak bisa nentuin nih ini distribusi apa sih gitu kan. Nah, jadi kalau cara ngecek skewness itu seperti ini. Cek kemiringan itu namanya seperti ini. Jadi kalian cek aja. Kalian panggil kolom ke apa? Misalnya pengen kolom total charge nih. Kalian mau lihat total charge. Nah, terus kalian simple aja dengan panggil dot skew gitu dari kolom tersebut. Dan kalian lihat di sini 0,95. Artinya, kalau misalnya 0,95 nilainya atau mendekati satu atau lebih dari satu, itu nilainya kemiringannya itu yang paling mendekati satu itu lebih bagus gitu. Nah, kalau misal jauh dari satu itu jelek gitu. Nah, di sini aku pakai kolom lain juga ya, aku bandingin ya. Nah, di sini kan ada 0,22, ada minus ini. Ini kan jelek ya, nggak miring gitu. Nah, maka dari itu aku untuk total charge itu aku pakai imputasi median gitu. Nah, jadi di sini aku total charge. Ini aku ngefillnya pakai median gitu. Nah, di sini udah ada autocomplete ya. Cuman nih autocomplete ini salah ya. Makanya kalian nggak boleh pakai autocomplete kalau ngerjain. Harus praktis, guys. Nah, terus mana nih? Nah, tadi kan yang mendekati satu kan total charge ya. Nah, ini kita yang tidak mendekati satu itu berarti kita pakai median aja gitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi distribusi datanya, bukan distribusi datanya, matching value-nya, persentasenya, seharusnya udah aman sih. Nah, ini kan udah aman ya. Nah, di sini aku belum apply ke tes gitu. Lalu di sini juga aku belum apply ke tes. Lalu di sini juga aku apply ke tes gitu. Nah, lalu aku run dan di sini hasilnya udah nol gitu. Nah, ini udah bagus gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya distribusi datanya itu gimana? Itu distribusi datanya udah sebenarnya udah bersih gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, yes, ada sedikit noise di sini kalau kalian di kolom tenure. Kan awalnya distribusinya kan seperti ini ya. Sekarang kalau kita lakukan imputasi kan makin banyak ya yang diinput gitu karena nilainya kan tadi kan ribuan gitu. Jadi ya minusnya di sini ada noise atau nilai bias gitu. Cuman nggak apa-apa gitu. Kadang si machine learning ini tahu kok, oh ini nilai missing value tuh gitu. Nah lalu, nah setelah itu di sini aku pengen ngecek kolom kategorikal gitu. Nah jadi kan kolom kategorikal itu apa sih kolom kategorikal tadi kan kolom yang bukan nomor ya. Jadi sini aku ekstrak dulu kolom yang bukan nomor gitu. Caranya itu gimana? Caranya itu, wah ini sintaksnya mana ya? Oke, caranya itu kalian tinggal simple seperti ini. Kalian panggil data kalian, lalu select tipe datanya itu yang include object gitu. Lalu ambil aja kolomnya, ekstraknya. Nah, lalu ya udah di sini eh ups, mana nih? Nah, ini aku hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kolom kategoriknya kan udah dapat ya. Jadi ini yang termasuk ini itu termasuk kolom kategorik. Nah, di sini aku ini bercepat aja. Ini aku kopas saja ya. Nanti kalian ini codingannya kan bakal aku kasih kok. Aku ngejar waktu juga soalnya. Bentar lagi kita udah balik ke main room soalnya. Nah, di sini intinya aku ngeprint setiap kolom kategorik gitu. Jadi ini aku pakai for loop di mana di setiap indeks for loop itu dari gender itu aku print value-nya itu berapa value uniknya gitu. Nah, di sini kan kalau aku lihat ya, di sini ada gender itu ada male female. Oke, ini kan udah konsisten ya. Nah, ternyata di sini kalau kalian lihat ya, seperti kolom partner, ini kan ada no, lalu ada yes, lalu ada yes lagi nih. Cuman E-nya ini beda sendiri nih. Nah, ini kan namanya inconsistent tuh, nggak konsisten gitu datanya. Nah, ini kalian ubah ke bentuk seperti ini, yes seperti ini gitu. Nah, untuk kolom yang lain juga ada nih, seperti dependence. Contohnya kayak no, lalu sini ada no, ada yes, ada yes. Nah, no-nya ini kan awalnya kan seharusnya seperti ini ya. Yes-nya juga awalnya seperti ini. Cuman ini kan nggak konsisten ya. No-nya huruf kecil gitu. Yes-nya huruf besar. Nah, ini kalian ubah nih ke format yang konsisten gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, 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 dari kolom tersebut
Ini aku mungkin langsung aja ya, karena aku udah sebelumnya udah bikin codingannya. Jadi aku include ya. Nah, jadi yang tadi ada kan kolom partner ya. Nah, ini kan inconsistent kan. Yang seharusnya yes, yes yang seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi aku convert ke yes yang bentuknya seperti ini. Yang kedua. Lalu dependence juga ada. Lalu seperti ini nih. Nah, ini seperti online security. Online security ini kan contohnya kan ini. Dia tuh yes atau no sebenarnya. Nah, di sini kan kalau kalian lihat ya, di sini kan ada no, ada yes, lalu di sini ada no internet service gitu. Nah, no internet service ini kan sama aja kan, ekivalen kan. Artinya sama dengan no juga kan. Karena kalau mau no internet service ya udah, dia juga otomatis juga jawabannya juga sama dengan no gitu. Nah, sama juga seperti ini yang online backup. Ini kan ada no, yes, sama no internet service lah. Anggap aja ini udah termasuk ke yes. Nah, kalau misalnya ini ada no internet service, ini logikanya aja. Ini kan sama aja ya kalau kalian bilang ini seperti no gitu. Nah, maka dari itu ini aku convert gitu. Nah, untuk convert itu aku udah bikin ya codingannya seperti ini. Nah, ini aku udah bikin komennya juga. Jadi aku convert yang replace tadi ya. Ini nanti tenang aja kalian bakal dikasih kok codingannya nanti. Nah, lalu di sini kan kalau kita udah ngelakuin codingan, kita bisa ngelakuin namanya categorical encoding tahap terakhir gitu. Nah, jadi categorical encoding. Nah, di sini aku itu pengen pakai one hot encoding. Nah, ini sebenarnya saran dari aku aja ya. Ini tips and trick ya. Ini soalnya aku kemarin aku lomba ya, data mining, aku masuk final. Jadi tipsnya itu kayak gini. Kalau misalnya data kalian itu eh, data kategori kalian sedikit, itu kalian pakai one hot encoder. Kalau banyak, itu pakai yang lain, yang lain. Ups, misalnya kayak apa ya, count encoding, ordinal, lalu ada frekuensi, lalu ada target dan seterusnya gitu. Nah, jadi tipsnya ini dari aku ya. Nah, ini kebetulan aku juga kemarin masuk final tuh perkara ini karena aku fitur engineering itu benar-benar detail gitu. Nah, dan aku juga dapat insight baru sih. Ternyata data-data yang kalau misal kategorikalnya itu sedikit, itu kita cocok pakai one hot encoder gitu. Nah, contoh itu seperti ini. Ini kan sedikit ya, cuman dua ya value-nya kan. Nah, ini kita pakai one hot encoder aja. Nah, dan yang lain. Ini kan dua-dua kan. Kalau kalian hitung nilai uniknya ini kan dua semua kan kalau udah di pre-process gitu. Nah, makanya kalian pakai one hot encoder gitu. Nah, di sini makanya aku pakai one hot encoder gitu. Nah, di sini mungkin aku langsung aja ngasih tahu sintaksnya aku kopas aja. Nah, nah jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kan hasilnya jadi boolean ya, hasil boolean gitu. Dan nggak apa-apa hasil boolean itu bisa dibaca sama mesin kita gitu. Jadi kita nggak perlu convert ke numerik gitu. Nah, setelah itu yang belum di encode kan data data fitur kita ya, data prediksi ya. Nah, kalau data prediksi itu kalian mau nggak mau itu wajib pakai label encoder. Jadi data prediksi itu yang ini, yang pengen kita prediksi. Nih, yang white trend nih, yang yes no yes no. Ini kalian wajib pakai label encoder. Jadi sintaksnya kurang lebih sama ya. Kalau yang kayak fitur scaling dan yang teman-temannya, itu kalian panggil aja LE atau label lah, label label encoder gitu. Nah, lalu di sini kalian masukin aja sini label encoder dot fit underscore transform, lalu masukin data prediksinya. Ini kan datanya tadi ya, white train sama white testnya. Nah, lalu kalian langsung fit transform di data white train, lalu transform di data test gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku preview, nah hasil tuh seperti ini dia. Kan udah berubah jadi data numerik ya. Nah, di sini aku bisa lihat ya. Ini aku print aja langsung. Nah, kalau misal aku lihat ya, aku print ya hasilnya kan udah berubah ya jadi nol dan satu kan. Yang awalnya tadi kan no sama yes kan. Nah, ini kan udah berubah jadi nol dan satu gitu dari data train sama data test gitu. Nah, dan setelah itu karena kita datanya udah kelar ya. Ini kan datanya terpisah ya, data prediksi sama data
fitur yang pengen kita gunain untuk ngeprediksi modelnya. Nah, ini kita gabungin aja nih kalau kalian mau benar-benar bersih. Mau disimpan lah, katakan mau disimpan gitu. Itu kalian gabungin aja. Kalian tambahin kolom baru namanya churn-nya. Tadi kan churn ya namanya. Itu ke hasil yang baru tadi yang pengen kita, udah kita pre-processing tadi. Nah, lalu kita ngelakuin ke data test juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat data kita di data trend, itu udah ada nih churn-nya. Nah, ini kan jadi 0 1 kan. Udah ada. Dan data kita ini udah bersih gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku ngeprint lagi ya, misalnya missing data. Ups, sabar guys. Aku, nah misalnya seperti ini ya. Ini aku udah nulis untungnya. Nah, jadi kalau misal aku cek ya, missing data itu adakah? Nggak ada ya. Di data trend nggak ada, data test nggak ada, data data duplikat, data trend sama test adakah? Nggak ada ya. Nah, jadi data kita udah bersih. Terus kalau aku lihat juga informasi data testnya, ini udah sesuai format ya. Formatnya dia boolean, ada float, nggak ada yang kategorik. Di data trend juga sama gitu. JX trend gitu. Nah, ini kan udah sama ya. Udah. Dan data kita udah bersih gitu. Gitu guys. Nah, jadi kalau data kita udah bersih, berarti ini model kita udah bisa untuk machine learning gitu. Nah, mungkin dari aku gitu sih. Nah, oh ya ini nanti bakal aku kasih ya. Nanti kan link PPT kan bakal dikasih ya. Jadi aku tenang aja, bakal 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 aku kasih di apanya? Ups, apanya? Link Google Colab-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Atau masih bingung-bingung nih tentang materi yang udah kita bahas? Sebenarnya itu aja sih, kita udah kelar gitu. Nah, boleh nanya-nanya sih, entah bebas mau tentang apa aja juga boleh gitu. Nah, buat demo tadi ya, demo source code itu ini ya, ini bisa dia diambil ya di sini. Ini aku, oh gimana ya? Nah, source-nya muncul ya. Coba ya. Oke, udah muncul. Nah, nah, ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Atau kebingungan gitu? Boleh, tanya aja bebas. Oke. eh Untuk variabel transformasi, saya masih agak bingung value apa yang dimasukin ke X. Oh, oke. Jadi gini, kan tadi kan ini ya, kan rumusnya tadi kan log X tadi, mana dia? Nah, sebenarnya variabel yang dimasukin ke X itu menunjukkan nilai yang ada di kolom gitu. Mana tadi ya? Mana ya tadi? Log transformasi. Oh, ini ya. Nah, ini. Nah, kan rumusnya ini ya, log dibagi sama X tadi, mana tadi? Nah, ini kan rumusnya ini ya. eh, X new atau apa variabel bebas deh mau variabel apa gitu. Itu log dibagi sama X. Jadi yang di logaritmain itu kolomnya, kolomnya. Kolom yang kalian pengen masukin. Jadi nilai yang ada di monthly charge itu di logaritma. Jadi kan ini ya. Ini sebenarnya hasil udah di logaritmanya sih. Jadi, jadi kalau aku mau apa lagi aku harus replay ulang. Whoops, error. Nah, nah jadi hasil itu hasil yang udah di logaritma gitu, yang ini. Nah, Nah, hasil originalnya itu ada nggak ya? Aku preview tadi monthly charge. Nah, ini hasil originalnya gitu. Ini kan 29,85. Ini sebelum di apply logaritma. Jadi rumusnya itu ya simple, tinggal di setiap baris di kolom X katakan. Katakan di sini kasusnya kolom monthly charge. Itu kalian apply logaritma gitu.
Jadi logaritma 29,85 itu jadi 3, berapa-berapa gitu kan tadi kan. Nah, dan 56 juga. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Udah cukup terjawab belum untuk pramarya? Oke. Oke, siap. Kak izin bertanya, pembagian data tren dan tes itu idealnya berapa persen ya? Lalu data tes itu biasanya nilainya yang ingin diprediksi selalu tidak ada ya? Oke. Jadi untuk yang data train sama data test itu idealnya biasanya itu 80 banding 20%. Iya, 80 banding 20 gitu. Jadi yang 80 itu data training gitu. Karena kan data training itu kan data pelatihan ya. Jadi kalau kita butuh pelatihan model itu, kita kan perlu belajar ya. Jadi kalau semakin banyak knowledge yang ada, itu kan semakin bagus gitu. Nah, lalu data test itu bayangkan aja kayak hari ujian kalian gitu. Jadi soalnya gitu. Nah, lalu kalian itu dinilai dari data tes itu, yaitu yang paling kecil tuh 20% gitu. Nah, idealnya tuh 80 banding 20 gitu. Nah, boleh aja kalian bandingin seperti 75 banding 25. Nah, itu juga boleh. Atau 70 banding 30. Nah, cuman kalau di atas 30 data tes itu di atas 30 di atas 30% itu aku nggak saranin ya. Di atas 30% ya. Nah, itu aku nggak saranin. Dan di bawah 20 juga aku nggak saranin gitu. Jadi idealnya kalau mau aman banget 80 banding 20 gitu. Dan apa ya? Dan data tes itu biasanya nilai yang ingin diprediksi lah. Iya benar. Jadi data yang pengen diprediksi itu nggak ada gitu. Jadi kita ngelakuin prediksi sendiri gitu biasanya gitu. Nah, Kak izin bertanya belajar machine learning di mana ya Kak? Saya masih bingung tuh. Oh, mungkin saran dari aku ya. Kalau kalau aku nggak tahu ya. Kalau aku belajarnya pakai the hard way gitu. Jadi aku dulu belajarnya waktu SMA itu aku eh interested ya sama statistik gitu. Jadi aku itu belajar itu namanya teori peluang dulu gitu. Jadi kalian harus tahu tuh ya kayak distribusi-distribusi normal ya dulu. Dulu aku belajar seperti itu. Dulu pas waktu SMA gitu. Nah, lalu kan kalau peluang kalian udah bisa, itu aku saranin ya. Saranin itu aljabar linear gitu. Karena aljabar linear itu kan matriks-matriks ya. Seperti sebenarnya data kita ini kan bentuknya matriks gitu. Nah, itu aku saranin kalian belajar aljabar linear deh gitu. Nggak usah yang susah-susah deh, yang gampang-gampang aja gitu. Kayak transformasi matriks, eigenvalue gitu dan seterusnya. Nah, itu aku saranin banget sih aljabar linear. Gak usah yang susah-susah gitu. Nah, habis itu aku itu belajar machine learning itu kalau kalian ke YouTube itu ada namanya Free Code Camp. Nah, itu dia ngasih semua resource full untuk machine learning gitu. Jadi dibebasin gitu. Nah, di situ aku juga belajar di situ sih untuk setiap algoritma machine learningnya gitu. Cukup terbantu nggak? Kalau misalnya bingung-bingung boleh tanya-tanya aku gitu. Oke. Oke, boleh. Jadi rangkumannya itu tadi kan kita gini ya. Kita collect data, kita retrieve datanya seperti ini ya. Mana ya? Nah, kita punya dataset, kita retrieve, lalu kita ngelakuin data preprocessing. Nah, di sini sebenarnya include EDA juga sih, atau exploratory data analysis gitu. Karena kan tadi kan kita ada visualisasi data ya. Nah, di sini aku ngecek dulu nih, datanya itu formatnya konsisten atau tidak gitu. Nah, lalu kalau misalnya aku lihat di sini nggak ada yang nggak konsisten kan, seperti nomor ini, yang seharusnya ini bentuknya integer atau nggak float, dia malah jadi string gitu, objek. Makanya di sini aku convert ke format yang konsisten. Lalu sini aku ngedrop kolom yang nggak berguna gitu, seperti customer ID lalu unnamed kayak index tadi. Nah, di sini aku ngecek dulu missing value-nya ada atau enggak gitu. Dan ternyata ini ada missing value gitu. Nah, setelah itu aku ngecek nih ada data duplikat atau tidak. Nah, kalau ada data duplikat, ya udah di sini aku ngelakuin deduplikasi gitu atau aku drop rows-nya gitu. Nah, setelah itu aku ngehapus rows-nya, aku handle data duplikat, aku bisa ngelakuin visualisasi data. Contohnya untuk ngecek outliers ada atau enggak gitu. Dan ternyata di sini ada outliers di monthly charge. Dan skala skala fitur itu beda jauh nih. Nampak banget kan? Makanya aku tadi ngelakuin fitur scaling. Nah, kalau misalnya tadi rentangnya itu sama, itu nggak perlu tuh fitur scaling gitu.
Nah, cuman kalau misalnya ini rentangnya jauh itu ya butuh feature scaling. Nah, di sini ada setelah itu aku ngelakuin analisis lebih dalam tentang si monthly charge-nya dan ternyata bener sini ada outliers banyak ya gitu. Nah, tanpa mengurangin data, tadi kan kita di PPT ya ada ya itu namanya eh, nge-transform data itu tanpa nge-remove outliers gitu. Kalau nge-remove outliers kan berarti data kita habis juga dong gitu. Jadi kekurangan informasi gitu. Nah, kekurangan informasi sama dengan machine learning kita bisa performanya makin buruk gitu. Nah, nah di sini aku nge-reduce outlier itu pakai transformasi logaritma gitu. Tadi, nah ini ya transformasi logaritma untuk nge-reduce-nya. Jadi yang awalnya itu seperti ini, dia berubah malah menjadi seperti ini gitu. Karena udah ngelakuin transformasi algoritma. Dan ini dia nge-retain informasi tentang datanya gitu, tanpa dihapus. Nah, ini aku kemarin aku udah eksperimen juga ya. Ternyata kalau aku ngapus data itu, kan ini kan datanya kan panjangnya 11.000 ya. Dan ternyata kalau aku remove outliers, itu dia berkurang jadi 7.000 gitu. Itu kan kekurangan informasi banget gitu. Nah, maka dari itu kita butuh nge-transform itu. Dan setelah itu kita ngelakuin nge-split data nih ke train sama test gitu. Di sini aku bikinnya 20% untuk tes. Lalu di sini aku ngelakuin fitur scaling. Nah, ingat ya tadi fitur scaling itu kalau bisa distribusinya gak nggak normal itu kita pakai min max scaling gitu. Makanya sini aku pakai min max scaling. Nah, lalu setelah itu bla 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 di sini aku ngeimputasi handling missing value. Nah, di sini kalau aku lihat ya, ternyata distribusinya itu yang miring itu cuman total charge gitu. Nah, yang lainnya kan nggak miring ya atau nggak skewed. Berarti aku ngisinya pakai median untuk yang distribusi miring yaitu total charge. Nah, sisanya itu aku pakai pakai min. Nah, ini sebenarnya salah ya, guys. Ini min ya, min gitu. Ini min. Mohon maaf. Nah, lalu setelah itu di sini kan ada categorical column ya untuk nge-encode eh, data kategorik. Nah, di sini aku tadi nge ngeperbaiki format yang tidak konsisten ya, seperti yang ini ya. Kayak ada mana tadi? Nah, yang ini. Ini kan nggak konsisten ya. Seharusnya diubah aja di no gitu. Di sini aku ubah, lalu di sini aku ada data categorical. Di sini aku kasih tips ya. Ini kan nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Nah, di sini karena data kategori yang tadi sedikit-sedikit value-nya, makanya aku lakuin eh siap Hasnat. Makanya di sini aku ngelakuin eh, one hot encoding. Nah, lalu di sini aku ngelakuin label encoding untuk data tesnya itu. Bukan data tes, labelnya, label yang pengen kita prediksi. Nah, itu wajib pakai label encoding ya. Nggak boleh pakai cara lain. Wajib kalau data yang pengen diprediksi. Dan setelah itu, ya udah kelar kita punya. Dadan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, guys. Cukup membantu ya. Oke. Oke, mungkin karena sebentar lagi kita ke main room, ini aku mau ngejelasin tugas. Nah, jadi tugas eh, jadi tugas itu kalian dilakukan fitur engineering sama data pre-processing dengan metode-metode yang udah kita bahas di pertemuan ini. Nah, yang mungkin dari slide PPT tadi kan nggak semua ya nggak kita bahas ya tadi. Misal apa ya? Misal tadi ada kolom nggak ada kolom datetime kan, nggak ada kolom tanggal. Nah itu kalau misal kalian nemu ada kolom tanggal tuh bisa tuh kalian lakuin data pre-processing atau nggak fitur engineering sendiri. Nah, untuk source datasetnya itu ini ya. Ini mungkin aku bisa kirim eh, kirim aja ke kalian di chat. Nah, ini mungkin itu aja ya untuk penugasan gitu. Dan ingat penugasan jangan lupa dikerjain karena itu bakal dinilai kalian. Kan lumayan kan kalau kalian jadi super member gitu. Nah, mungkin dari aku itu aja sih karena kita ntar lagi eh apa? Karena kita udah mau ke main room, kita cukupin di situ aja sih. Nah, mungkin kalian yang mau connect sama aku, boleh kita saling follow-followan di Instagram, Instagram aku ini. Terus kalau mau, boleh ya, kalau mau DM aku, mau nanya-nanya, atau mau ikut project, atau biasanya aku sering ikut hackathon sih. Aku sering banget ikut hackathon gitu. Nah, boleh aja kalau kalian ngajak setim gitu, boleh. Aku bersedia. Biasanya posisi aku jadi generative AI spesialis atau enggak machine learning engineer atau enggak AI engineer gitu. Nah, itu kalau kalian butuh posisi itu ya sekiranya aku bisa bantu gitu. Nah, eh,
Mungkin kalian juga bisa LinkedIn, kok LinkedIn, ya, bisa connect juga di LinkedIn, di sini ya, di LinkedIn ini bisa tinggal diklik aja. Nah, eh oke, mungkin dari aku itu aja sih. Nanti jangan lupa presensi ya. Presensi nanti bakal dikirim nanti di main room ya kalau nggak salah ya. Ya nggak Hasnat? Hasnat ada nggak? Iya betul kan, di main room biasanya. Oke. Oke, siap. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Kalian nanti kalau misalnya ada kebingungan tenang aja. Mungkin aku hari ini, kok hari ini ya, minggu ini aku bakal buka sesi mentoring gitu. Jadi di Discord. Nah mungkin kalian nanti bisa tanya-tanya langsung gitu atau punya isu gitu ke aku bisa gitu. Jadi tenang aja guys gitu. Santai aja santai. Oke, mungkin dari aku itu aja sih gitu. Mungkin semuanya udah bisa ya ke main room ya. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama.